Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Monalisa dengan NIM 220600109. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan merepresentasikan tugas dari mata kuliah saya, yaitu Statistika Lanjutan yang berjudul Pengujian Hipotesis Sampel Besar yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Langsung saja kepada materinya, yaitu pengujian hipotesis sampel besar. Pengujian hipotesis sampel besar yaitu menurut para ahli, Good dan Skates pada tahun 1954 menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan secara diterima untuk sementara, yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Sedangkan ada juga menurut ahli Kerlinger pada tahun 1973 menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Selanjutnya juga ada dari para ahli, yaitu yang bernama Lin pada tahun 2007 mendefinisikan bahwa hipotesis yaitu suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi, menurut Nasir, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu menyatakan hubungan. Yang kedua, sesuai dengan fakta. Yang ketiga, sederhana dan dapat diuji. Dan yang keempat, dapat menerangkan fakta dengan baik. Berikut ada beberapa contoh hipotesis atau pernyataan yang dibuat untuk menggambarkan suatu parameter. Yang pertama yaitu rata-rata hasil investasi dan reksadana saham sebesar 10,5% per tahun. Dan yang kedua, rata-rata produksi TV di PT LG Elektronik pada tahun 2007 mencapai 90.000 unit per bulan. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian, dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi yang ada. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi. Apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataannya mengenai populasi tersebut. Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis. Atau dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Dalam pengujian hipotesis terdapat prosedur yang terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama, secara ringkas, langkah pertama merumuskan hipotesis atau hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata atau probabilitas menolak hipotesis. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Alat uji statistiknya uji Z, T kecil, F, X kuadrat, dan lainnya. Langkah yang keempat, menentukan daerah keputusan atau daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Dan langkah yang kelima yaitu pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan pun terdapat 2, yaitu menerima H0 atau menolak H0 dan menerima H1. Saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima langkah tersebut. Yang pertama, langkah 1, merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis dikembangkan oleh Fisher yang dikenal sebagai Bapak Statistika. Fisher membedakan hipotesis menjadi hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Definisi dari hipotesis 0 yaitu
suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi, dan hipotesis alternatif yaitu suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol adalah salah. Hipotesis nol dilambangkan dengan H0 dan diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak sesudah pengujian. Dalam hipotesis nol selalu ada kata implikasi tidak ada beda. Dan di dalam perumusannya bahasanya yaitu dinyatakan dengan tidak berbeda antara dengan atau dinyatakan dalam bentuk tidak dipengaruhi atau juga sama dengan. Sebagai contoh pernyataan hipotesis nol atau H0 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata investasi reksadana saham tidak berbeda dengan nyata dari 10,5% yang sudah saya sebutkan tadi, atau rata-rata hasil investasi reksadana saham dengan selanjutnya yaitu hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini yaitu lawan dari hipotesis nol. Mempunyai tanda yang berbeda. Apabila tanda hipotesis nol yaitu tanda sama dengan, kalau hipotesis alternatif mempunyai tanda tidak pernah sama dengan. Seperti tidak sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Untuk langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata, yaitu probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menentukan uji statistik. Uji statistik adalah untuk mendapatkan suatu nilai dari sampel guna untuk memutuskan atau untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Ada berbagai macam uji statistik seperti uji Z, uji T, uji F, dan uji C kuadrat. Jadi, uji statistik didefinisikan sebagai berikut, yaitu suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apabila akan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Pada bagian ini akan dibahas yaitu uji Z. Sedang uji yang lainnya akan dibahas pada bab selanjutnya. Dalam uji Z, nilai Z diperoleh sebagai berikut. Dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu per X SX, di mana Z adalah nilai Z, X sama dengan rata-rata hitung sampel, mu yaitu rata-rata hitung dari populasi tersebut, sedangkan SX standar error dari sampel. Untuk langkah yang keempat yaitu menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistik. Apabila uji statistik Z, maka daerah keputusan juga menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai Z diperoleh dari taraf nyata disebut dengan nilai kritis. Bagaimana cara mencari nilai kritis itu? Yaitu, misalkan taraf nyatanya ditentukan 5%, dengan menggunakan distribusi normal kita dapat menentukan nilai Z. Untuk pengujian satu arah, maka probabilitasnya yaitu 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,4500. Kemudian, untuk mencari nilai Z dengan probabilitas 0,4500 dan didapatkan nilai Z yaitu 1,65. Nilai 1,65 inilah merupakan nilai kritis, yaitu daerah di mana lebih kecil dari 1,5 merupakan daerah hipotesis nol, sedang daerah yang lebih besar dari 1,5 adalah daerah penolakan hipotesis nol. Langkah yang terakhir yaitu yang kelima, mengambil keputusan. Langkah yang kelima adalah mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan. Dengan menggunakan daerah keputusan untuk uji dua arah, apabila nilai Z sebesar 2,45, maka nilai Z terletak pada daerah penolakan H0, dan keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Penolakan H0 terjadi karena nilai Z berada di luar daerah penerimaan H0, yaitu dengan nilai Z antara negatif 1,96 sampai 1,96.
Selanjutnya yaitu contoh uji signifikan menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Yang pertama, ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesis adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%, maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 dibagi mu kecil dari 10,5. Sedangkan H1 dibagi mu besar dari 10,5. Untuk tanda kecil daripada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedang tanda kurang daripada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti yang sudah dijelaskan. Dan yang kedua, ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0, yaitu H0 dibagi mu PA dikurang mu P1, yaitu hasilnya besar dari 0. Sedangkan H1 dibagi mu PA dikurang P1 kecil dari 0. Untuk tanda besar dari pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedang tanda kecil daripada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti yang sudah dijelaskan. Contoh dari pengujian dua arah yaitu yang pertama, ujilah nilai rata-rata sama dengan 10,5%, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut, yaitu H0 dibagi mu sama dengan 10,5% dan H1 dibagi mu tidak sama dengan 10,5%. Yang kedua, ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 dibagi B sama dengan 0 dan H1 dibagi B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sampel besar, yaitu perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 yaitu rata-rata mencapai 10,5% untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar. Maka lembaga konsultasi Humanica Consultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32 dan standar deviasinya 10,46%. Ujilah apabila pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata yaitu 5%. Akan dijelaskan yaitu langkah yang pertama, merumuskan hipotesisnya. Hipotesis yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5%. Ini merupakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5% hipotesis tersebut, atau dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu H0 dibagi mu sama dengan 10,5% dan H1 dibagi mu sama dengan 10,5%. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyatanya. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan dapat digunakan taraf nyata lain, taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar dari 5%, sedang probabilitas menerima hipotesis yang benar yaitu 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0 yaitu Z A per 2 sama dengan A per 2 dikurang 0,5 per 2, yaitu menghasilkan nilai 0,025 dan nilai kritis Z. Nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Untuk langkah yang ketiga, yaitu
melakukan uji statistik dengan merumuskan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi sama dengan 10,5%, rata-rata sampelnya 16,32%, dan standar deviasinya 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah SZ sama dengan S per akar N, sehingga diperoleh nilai Z adalah Z sama dengan X dikurang mu per Z per SX sama dengan X dikurang mu per S per akar N. Akan menghasilkan nilai 16,32 dikurang 10,5 per 10,46 per akar 30. Menghasilkan nilai 5,82 per 1,9, yaitu bila dikecilkan menjadi 3,06. Untuk langkah yang keempat, yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,6. Yang kelima, untuk menguji hipotesis rata-rata sampel besarnya, mengambil keputusan jika nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0, nilai uji Z sama dengan 3,04 terletak di sebelah kanan 1,96. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1. Sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tersebut tidak terbukti. Untuk melakukan pengujian hipotesis proporsi sampel besar, terdapat rumus yaitu Z sama dengan P kecil dikurang P besar per akar P 1 dikurang P per N, di mana Z merupakan nilai uji Z, P kecil proporsi sampel, P besarnya proporsi populasi, dan N kecil yaitu jumlah dari sampel tersebut. Selanjutnya, rumus dari standar deviasi. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi yang normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut, yaitu alfa X1 dikurang X2 sama dengan akar alfa 21 per N1 ditambah alfa 22 per N2, di mana alfa X1 kurang X2 merupakan standar deviasi selisih dua populasi. Alfa 1 standar deviasi populasi 1, juga alfa 2 standar deviasi populasi 2. N1 merupakan jumlah sampel pada populasi 1 dan N2 jumlah sampel pada populasi 2. Rumus standar deviasi selisih 2 sampel dirumuskan sebagai berikut. S X1 dikurang X2 sama dengan akar dari S21 per N1 ditambah S22 per N2, sama dengan rumus yang sebelumnya, di mana X1 dikurang X2 tersebut yaitu keterangannya standar deviasi selisih 2 sampel. S1 merupakan standar deviasi sampel 1 dan S2 standar deviasi sampel 2. N1 dan N2 merupakan jumlah sampel 1 dan sampel 2. Selanjutnya, menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu S besar P1 dikurang P2 sama dengan akar dari P1 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2 1 dikurang P2 per N2, di mana S P1 dikurang P2 merupakan keterangannya standar deviasi selisih dua proporsi populasi. P1 merupakan populasi 1, P2 populasi 2, N1 jumlah sampel pada populasi 1, juga N2 merupakan jumlah sampel pada populasi 2. Menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar, langkah selanjutnya yaitu
Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan P1 dikurang P2 dan P besar 1 dikurang P besar 2 per SP1 dikurang P2. Jadi, rumusnya standar deviasi selisih 2 sampel adalah sebagai berikut. SP1 dikurang P2 sama dengan akar dari P1 kurang P kecil per N1 dikurang 1 ditambah P besar 1 kurang P besar per N2 dikurang 1. Selanjutnya, contoh uji 1 arah selisih proporsi. Pada soal, tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran media sosial misalkan Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Pinterest, Instagram, dan lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Meski perubahan tersebut juga berbeda-beda pada geografi, budaya, dan kondisi ekonomi masing-masing, di samping berbagai perannya tersebut yang semakin digemari masyarakat, media sosial yang menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Para sosiolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua yang memiliki sisi positif sekaligus menghasilkan dampak negatifnya. Salah satu dampak buruknya adalah meningkatkan kejahatan dunia maya atau disebut cybercrime di media sosial. Untuk mengetahui seberapa besar kejahatan dunia maya, maka dilakukan survei terhadap remaja dan orang dewasa pengguna media sosial dari 300 responden remaja dan sebanyak 150 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 205 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dari dunia maya. Dengan taraf nyatanya, ujilah memakai proporsi remaja dan dewasa sama dalam mengalami kejahatan di dunia maya. Untuk menyelesaikannya, yaitu langkah yang pertama, merumuskan hipotesis. Kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja P1 sama dengan proporsi dewasa P2 yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu H0 dibagi P1 dikurang P2 sama dengan 0, dan H1 dibagi P1 dikurang P2 tidak sama dengan 5. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyatanya sudah ditentukan sebesar 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu Z per 2 sama dengan 0,5 dikurang 0,5 per 2 yang menghasilkan yaitu 0,4750 dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Langkah yang ketiga, melakukan uji statistik dengan merumuskan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel. Diketahui X1 sama dengan 150 NL sama dengan 360 dan PL sama dengan 150 per 350 akan menghasilkan 0,43. X2-nya menghasilkan 0,51. P1 dikurang P2 sama dengan 0,43 dikurang 0,51 sama dengan negatif 0,07. P sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2 menghasilkan nilai 150 ditambah 205 per 350 ditambah 400 yaitu 0,473. Nilai standar error selisih dua proporsi yaitu 0,0336. Langkah yang keempat, menentukan daerah keputusan nilai kritis Z yaitu 1,96. Langkah yang kelima, menentukan keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan negatif 1,96, sedang nilai uji statistik negatif 2,29 berada di daerah penolakan H0, ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0.
atau proporsi remaja dan dewasa berbeda, kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengertian kesalahan jenis 1 dan jenis 2. Di setiap pengujian pasti terdapat kesalahan, yaitu yang pertama, kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal selanjutnya H0 benar. Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0-nya salah. Pengertian kesalahan jenis 1 dan jenis 2 ini, H0 benar, yaitu keputusan tepat 1 dikurang A, kesalahan jenis 1A. H0 salah, kesalahan jenis 2B, keputusan tepat 1 dikurang B. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangannya dan kelebihannya, saya mohon maaf, mohon kritik dan sarannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.